Bismillahirrahmanirrahim. Belajar statistika kali ini kita akan membahas mengenai rumus koefisien korelasi yang kedua, yaitu koefisien korelasi Renz-Spearman. Di mana koefisien korelasi Renz-Spearman ini dapat kita gunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang mempunyai skala pengukurannya itu minimal ordinal. Di mana koefisien korelasi Renz-Spearman ini biasa disimbolkan dengan RS. Di mana rumus untuk koefisien korelasi Renz-Spearman ini ada dua. Yang pertama yaitu RS sama dengan 1 dikurangin 6 dikali sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat dikurangin 1. Rumus yang pertama ini bisa kita gunakan apabila kita berhadapan dengan data yang tidak ada tainya. Atau dengan kata lain, tidak ada data kembar atau tidak ada data yang sama. Di mana N kecil ini adalah banyaknya data. Sedangkan simbol D ini adalah range dari X dikurangin dengan range Y dari Y. Rumus yang kedua yaitu untuk data jika ada tainya atau data kembarnya atau ada data yang sama, maka kita gunakan rumus yang kedua yaitu RS sama dengan sigma X kecil kuadrat ditambah dengan sigma Y kecil kuadrat dikurangin dengan sigma D kecil kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan akar dari sigma X kecil kuadrat dikali dengan sigma Y kecil kuadrat. Di mana untuk mendapatkan nilai sigma X kecil kuadrat ini rumusnya adalah N pangkat 3 dikurangin N dikurangin dengan TX dibagi dengan 12. N di sini adalah banyaknya data, jadi sama di sini ya. Sedangkan TX ini berarti nilai T untuk X-nya, di mana rumus untuk T ini adalah sigma dari TI pangkat 3 dikurangin TI. Di mana TI-nya itu adalah frekuensi dari masing-masing data yang sama. Jadi ada berapa banyak data yang sama itu adalah TI-nya. Jadi untuk yang variabel X-nya maka menjadi TX, sedangkan untuk variabel Y-nya itu adalah TY. Jadi di sini untuk menghitung sigma Y kuadratnya itu rumusnya sama ya. N pangkat 3 dikurangin N dikurangin TY dibagi 12. Kita lihat contoh kasusnya. Di sini ada data yaitu 6 orang pegawai. Kita ingin melihat berapa besar tingkat hubungan antara tingkat pendidikan pegawai tersebut dengan konditnya. Karena variabel pendidikan ini adalah ordinal, begitu juga dengan kondit, maka kita bisa menggunakan rumus koefisien korelasi Renz-Spearman ini. Di mana kita lihat di sini untuk variabel X-nya itu ada data yang sama yaitu SD, SMP ya. Kemudian untuk variabel kedua yaitu kondit itu ada yang data yang sama yaitu cukup, baik ya. Karena ada data yang sama, maka bisa kita gunakan rumus yang kedua. Langkah pertama, kita perlu memisalkan mana yang menjadi variabel X dan variabel Y-nya ya. Nah, di sini kita misalkan pendidikan ini sebagai variabel X, sedangkan kondit ini sebagai variabel Y-nya ya. Maka hal yang pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah kita perlu mencari nilai D-nya. Di mana untuk mendapatkan nilai D ini kita menggunakan rumus Rx dikurangin Ry, yaitu rank dari X dikurangin dengan rank dari Y. Rank di sini adalah rankingnya. Karena di sini ada data yang kembar, maka untuk mencari ranknya, kita perlu mengurutkan terlebih dahulu, tanpa mengubah susunannya ya. Karena jika kita ubah susunannya, misalnya SD itu paling rendah. Misalnya kita letakkan di pertama, maka baik juga akan ikut ke atas gitu ya. SD ke baris kedua, maka baik ini juga ke baris kedua karena variabel ini berupa pasangan. Jadi tidak bisa ini diurutkan, kemudian ini diurutkan juga tidak ya. Maka di sini kita tidak perlu mengubah urutannya, tetapi kita cukup memberikan nomor urut. Jadi di sini kita urutkan dulu. Urutan pertama SD, maka kita kasih nomor urut SD itu 1. Kemudian ada SD lagi nomor urut 2, kemudian SMP nomor urut 3, kemudian SMP lagi nomor urut 4, kemudian SMA nomor urut 5, dan PT perguruan tinggi itu nomor urut 6. Sehingga kita peroleh nomor urutnya ini. Begitu juga untuk variabel Y-nya, kita urutkan. Untuk cukup nomor urut 1, kemudian cukup yang ini 2,
kemudian baik 3, 4, 5, kemudian yang terakhir baik sekali 6 ya. Sehingga kita peroleh nomor urutnya seperti ini. Kemudian, karena di sini ada data yang sama, maka untuk mendapatkan rank dari X itu kita harus menghitung rata-rata dari urutan ini ya. Maka rank X-nya itu adalah untuk yang ini ya, SMP dulu ya. SMP itu nomor urutnya itu 3 dan 4. Maka kita hitung kata-katanya 3 tambah 4, karena ada 2 maka kita bagi 2, yaitu 3,5 ya. Jadi kita peroleh rank X-nya itu 3,5. Begitu juga untuk yang SD. SD itu urut 1 dan 2, maka 1 ditambah 2 dibagi 2, yaitu 1,5. Jadi rank untuk SD itu 1,5, sedangkan rank untuk SMP itu 3,5. Yang ini juga sama ya, 3,5. Sedangkan SMA karena ada 1, maka ranknya itu adalah 5. PT juga hanya ada 1, maka ranknya itu adalah 6. Begitu juga untuk yang variabel Y-nya. Kita lihat di sini untuk cukup. Cukup itu urut 1 dan 2, maka 1 tambah 2 dibagi 2, yaitu 1,5. Untuk baik di sini ada 3 ya, yaitu urut 3, 3 ditambah 4 ditambah 5. Ada 3, maka kita bagi 3. Yaitu hasilnya adalah 4. Jadi untuk kategori baik itu ranknya adalah 4. Dan terakhir baik sekali, karena ada 1 maka rank Y-nya itu adalah 6. Setelah kita mendapatkan rank X dan rank Y, selanjutnya kita bisa menghitung nilai D-nya. Yaitu 3,5 kita kurangi dengan 1,5. Hasilnya adalah 2, kemudian 1,5 dikurangin 4, min 2,5. Ini sama. Kemudian 3,5 dikurangin 6, yaitu min 2,5. 5 dikurangin 4, 1. 6 dikurangin 1,5, 4,5. Kemudian di rumus tadi kita membutuhkan nilai D kuadratnya. Maka kita kuadratkan 2 kuadrat 4, min 2,5 kuadrat 6 1/4, atau 6,25 ya. Kemudian ini juga sama, 6,25, 1 kuadrat 1, 4,5 atau 4,5 dikuadratkan yaitu 20,25 atau 20/4 ya. Kita lihat rumus tadi itu. Di rumus tadi itu kita butuh jumlah dari D kuadratnya, maka kita jumlahkan. 4 ditambah 6,25 tambah 6,25 tambah 6,25 tambah 1 tambah 20,25, kita peroleh hasil sigma D kuadratnya itu adalah 44. Selanjutnya, kita perlu menghitung nilai TX dan TY-nya. Di mana untuk mendapatkan nilai TX dan TY-nya itu kita perlu menghitung TI-nya dulu, yaitu berapa frekuensi dari masing-masing data kembar tadi. Maka di sini perlu kita buatkan tabel bantu ya, untuk kita pisahkan data kembarnya ini ya. Di variabel X itu data kembarnya itu ada 2 ya, yaitu SD sama SMP. Ya, jadi kita masukkan nilai X untuk yang kembarnya itu SD dan SMP, di mana TI-nya ini adalah frekuensi atau banyaknya masing-masing data yang sama ini. SD kita lihat. SD di sini ada 2, maka TI-nya 2. SMP ini ada 2, maka TI-nya juga 2. Selanjutnya kita hitung TI pangkat 3 dikurangin TI, yaitu 2 pangkat 3, 8 dikurangin 2. Hasilnya adalah 6. Begitu juga yang ini ya, sama ya. 2 pangkat 3 dikurangin 2. Hasilnya juga sama. Kemudian kita jumlahkan TI pangkat 3 dikurangin TI ini hasilnya adalah 12. Jadi di sini maka kita peroleh nilai TX-nya. Jadi TX-nya itu adalah 12. Begitu juga untuk yang variabel Y-nya, kita cari data kembarnya, yaitu ada baik dan cukup. Untuk yang baik, yang kembarnya itu ada 3 ya. Jadi TI-nya itu 3. Kemudian untuk cukup ini ada yang kembarnya 2 yang sama, maka TI-nya 2. Kita hitung juga TI pangkat 3 min TI. 3 pangkat 3 dikurangin dengan 3, yaitu 27 dikurangin 3, 24 ya. 2 pangkat 3 dikurangin 2, 6 ya. Kita hitung jumlahnya 30, maka 30 ini adalah nilai TY-nya. Selanjutnya,
kita hitung nilai sigma X kecil kuadratnya dengan rumus ini tadi ya. Maka kita masukkan N-nya, yaitu banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 6 ya. Jadi 6 pangkat 3 dikurangin 6 dikurangin TX-nya ini tadi 12 dibagi dengan 12. Kalau ini sudah konstanta, udah tetap ya. Maka kita 6 pangkat 3 dikurangi 6 dikurangi 12, kita peroleh hasil 198. Kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 16,5. Begitu juga untuk yang sigma Y kecil kuadratnya, rumus yang sama, N-nya sama, TY-nya ini adalah yang 3, ini ya, 30. Jadi kita peroleh hasil 6 pangkat 3 dikurangi 6, dikurangin 30, hasilnya adalah 180, dibagi 12, hasilnya adalah 15. Terakhir kita masukkan ke dalam rumus RS-nya, koefisien korelasi Ring-Spearman-nya. Sigma X kecil kuadratnya adalah 16,5. Kemudian sigma Y kecil kuadratnya itu adalah 15. Kemudian min sigma D kuadratnya dalam tabel yang tadi ya, yaitu hasilnya adalah 44 dibagi dengan 2 dikali akar dari sigma X kecil kuadratnya 16,5, kita kalikan dengan sigma Y kecil kuadratnya yaitu 15. Maka untuk pembilangnya 16,5 ditambah 15 dikurangin 44, kita peroleh hasil min 12,5. Kemudian akar dari 16,5 dikali 15, hasilnya adalah 247,5. Kita akarkan, kita peroleh hasil 15,73. Kemudian kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 31,46. Kemudian min 12,5 dibagi 31,46, hasilnya adalah min 0,397. Jadi, dari hasil koefisien korelasi Ring-Spearman antara kedua variabel tingkat pendidikan dan conduit ini, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara variabel tingkat pendidikan dan conduit itu adalah kecil atau lemah dan negatif. Yang artinya bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin rendah nilai conduitnya. Atau sebaliknya, semakin rendah pendidikan, maka semakin tinggi nilai conduitnya. Ya, demikian pembahasan mengenai koefisien korelasi Ring-Spearman dengan data yang ada tie-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.